Kendala di lapangan kami jadikan menjadi sebuah tantangan. Tidak mudah berkolaborasi, mengajak masyarakat di sekitar berperan aktif. Namun, kami secara terus-menerus dengan berbagai upaya komunikasi yang lebih komunikatif, mencoba untuk mengajak masyarakat berpartisipatif. Wilayah RW 02 luasnya itu sekitar 36.762 meter persegi. Di lahan RW 02, alhamdulillah kami sudah memanfaatkan pengelolaan sampah, lalu kami dinobatkan sebagai wilayah kawasan bebas sampah oleh DLH dan juga sebagai kawasan proklim. Kawasan proklim adalah kawasan yang memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim, ya. Yang mana warga kami bersemangat untuk mengelola sampah dari sumbernya. Jadi dari rumah warga itu sudah pada umumnya mengelola sampah. Ini sumbangan dari DLH Kota Bandung. Sebanyak 70 tanaman untuk mendukung program iklim di RW 02, Mas. Nah, untuk visi kami yaitu terwujudnya RW 02 yang nyaman, sejahtera, humanis juga agamis, di mana misinya adalah mewujudkan wilayah RW 02 itu yang suasana di wilayahnya itu terlihat asri gitu, sehingga warga-warga kami di RW 02 terlihat memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, warga RW 02 itu mewujudkan juga agar humanis, baik terhadap lingkungan atau terhadap masyarakat. Lalu kami juga memiliki daya saing dengan berbasis lingkungan. Contohnya lingkungan kami alhamdulillah Dinas Lingkungan Hidup dan dinas-dinas terkait maupun Dinas Kehutanan itu memberikan apresiasi kepada warga RW 02, di mana pengelolaan sampahnya itu sudah mandiri. Yang kita lakukan selama ini dengan gotong royong bersama warga, selalu ingin melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berkelanjutan, terutama untuk mewujudkan lingkungan yang asri dan nyaman. Kegiatan Posyandu Seruni di RW 02 dilakukan 1 bulan sekali, yaitu di awal bulan. Siapa saja yang berpartisipasi, tentunya Bu RW setiap kegiatan harus hadir untuk mendampingi semua kegiatan, termasuk kegiatan Posyandu di RW 02. Selain kehadiran Bu RW sebagai pendamping, juga kehadiran dari tim medis Puskesmas Ibrahim Aji, di mana tim medis ini sangat dibutuhkan karena pendamping dari sisi medisnya harus selalu ada. Yang berikutnya adalah ibu-ibu kader Posyandu. Target pelayanannya adalah balita yang ada di RW 02. Mereka dapat pelayanan dari pemantauan baik tinggi badan, berat badan, dan konsultasi kesehatan lainnya. Selain untuk pelayanan untuk balita, juga ada pelayanan untuk lansia. Mereka biasa oleh tim medis dicek baik HB, darah, gula, dan lain sebagainya. Sehingga kesehatan masyarakat RW 02 baik balita maupun lansianya bisa dipantau minimal 1 bulan sekali. Duriat ini sebetulnya singkatan dari hidup asri dan sehat. Mengapa kami membuat kelompok ini? Kelompok ini merupakan kelompok penggerak di bidang pengelolaan persampahan. Berawal dari permasalahan persampahan, yaitu menumpuknya sampah di mana-mana dan aroma yang tidak sedap. Kemudian kami mencoba untuk memberikan edukasi dengan cara memilah sampah mana yang
sampah organik basah, organik kering, kemudian juga anorganik. Bapak ini jualan nanas di Pasar Lasa, jadi sampahnya kulit-kulit nanasnya. Saya diminta oleh pengurus RW untuk merekayasa peralatan berkaitan dengan pengolahan sampah. Ada 3 alat yang saya rekayasa. Maksudnya adalah untuk memudahkan proses komposter dan proses pembuatan POC. Salah satu alat yang pertama adalah crusher. Crusher ini digunakan untuk merajang atau memotong-motong sampah kering yang sifatnya agak keras. Itu kita gunakan motor penggerak, kemudian kita gunakan pisau bentuk persegi 4, kemudian untuk wadahnya saya menggunakan tong bekas tempat sampah, kemudian saya rekayasa sedemikian rupa sehingga sampah-sampah tadi yang berbentuk kering dan agak keras itu bisa dirajang sehingga membentuk butirannya kecil-kecil. Nah, setelah berhasil dirajang, ini akan mempermudah proses komposter. Kemudian alat kedua adalah blender namanya. Saya menggunakan mesin bor tangan sebagai penggeraknya. Nah, ini digunakan untuk sampah yang bentuknya agak lunak dan agak basah, sehingga nanti bentuk akhirnya adalah berupa bubur. Nah, bubur ini nanti bisa digunakan untuk proses komposter maupun pembuatan POC. Yang ketiga alatnya itu adalah kompor minyak bekas. Jadi ini sebenarnya kompornya sudah jadi, kita bisa beli di market share. Kemudian yang saya rekayasa adalah sistem supply dari bahan bakarnya, yaitu minyak bekas yang berupa minyak jelantah ataupun oli bekas. Nah, tekniknya saya menggunakan teknik yang biasa ada di rumah sakit, yaitu dengan sistem infus. Maksudnya supaya bahan bakarnya tidak terlalu banyak masuk ke dalam kompor, jadi kita bisa atur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Alat komposter itu ada 3 atau 4 yang sudah kita rekayasa. Yang pertama adalah bata terawang. Itu sebenarnya prinsipnya sama dengan tempat sampah, namun kita manfaatkan ruang di bawah, bagian bawahnya itu sebagai untuk pengering. Jadi sampah yang basah itu kita simpan di bagian atasnya dan bawahnya sebagai pengering. Kompos panen dari bata terawang. Bata terawang itu tempat pengolahan kompos dari sampah-sampah organik warga RW 02 yang kita timbun di layer-layer. Kemudian yang kedua adalah loseda. Loseda ini juga kita gunakan untuk sistem composting untuk sampah-sampah yang agak basah. Untuk pengelolaan sampah yang lainnya di RW 02 itu ada dalam bentuk gasken.com, itu kreativitas dari warga RW 02, yaitu galon-galon bekas yang kita manfaatkan untuk pengelolaan sampah organik, di mana sampah-sampahnya itu langsung diolah di dalam galon tersebut untuk dijadikan kompos. Rumah Magot salah satu cara untuk meminimalisir atau menghasilkan zero waste untuk sampah organik. Magot adalah salah satu serangga yang sangat mudah untuk mengolah sampah organik menjadi sesuatu yang menghasilkan. Apakah itu diri magotnya sendiri dalam bentuk larva ataupun kasgotnya atau kotoran mereka. Hasil dari magot yang sudah dewasa itu kami kembangbiakan di dalam tempat yang khusus. Magotnya itu sendiri bisa digunakan sebagai pakan untuk peternakan lele, atau bisa juga digunakan untuk makanan unggas, diantaranya untuk ayam dan yang lainnya. Tentunya dari pemberian magot ini untuk hewan-hewan akan meningkatkan kualitas dari
hasil misalnya ikan akan lebih terkontrol kualitasnya, karena kami merawat dan memelihara margot ini di tempat yang cukup bersih, tidak berbau, sehingga anak-anak pun menyukainya dan bukan menjadi sesuatu yang menjijikkan. Dan satu hal lagi yang memang sekarang sedang digalakkan berkaitan dengan ketahanan pangan, yaitu buruan sae. RW 02 melakukan kegiatan buruan sae ini sangat bersinergi, karena kalau buruan sae menitik beratkan pada ketahanan pangan, di mana tanaman-tanaman yang ditanamnya adalah yang bisa digunakan secara langsung berupa sayuran, buah-buahan, atau tanaman serelia lainnya. Bu RW, ada yang nanya nih warga, kalau mereka butuh bawang yang sudah ditanam tanaman di sini, boleh tidak petik? Ini semuanya dari warga untuk warga. Jadi ketika warga membutuhkan tanaman yang ada di wilayah RW 2, mangga termasuk lele juga silahkan. Nah seperti kemarin ada yang butuh bawang daun, nah tinggal digunting aja, toh nanti tumbuh lagi. Jadi berarti kita harus rapi gitu ya cara pengambilannya. Ya. Betul. Nah sekarang kita tanam 70 tanaman. Ada stimulus dari Dinas Lingkungan Hidup, ada mangga lali jiwo, ada alpukat alligator, ada jambu dan lain sebagainya. Itu ada 70 tanaman akan kita tanam di wilayah RW 02. Jika nanti berbuah, silahkan nikmati untuk warga. Di lingkungan kami ada pasar yang disebut dengan pasar warta. Beberapa waktu yang lalu penumpukan sampah itu menimbulkan permasalahan. Dan kami pun mencoba berkontribusi di dalam penanganan sampah ini. Dikamanakeun sampah nak? Dikumpulkan, siap. Tapi dipilah ya, mana anu organik sama anorganik ya. Siap. Nun ya, hingga bersih deh. Mohon siap. Jadi para pedagang yang berdagang di pasar warta ini harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka. Jadi dipersilahkan untuk berjualan di wilayah kami. Sampah harus mereka pilah untuk bisa diangkut oleh para petugas. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, maka punishment-nya adalah tidak diperkenankan lagi untuk berjualan di tempat tersebut. Lalu ada kegiatan juga di mana komunitas Tamalago juga di sini berbasis lingkungan juga, yaitu Tani Madu Lebah Trigona. Itu awalnya dari pengelolaan sampah, sampahnya dibuat kompos, komposnya untuk pakan lebah lebahnya banyak bunganya, lebahnya banyak makan dari bunga itu, lebah menghasilkan madu yang banyak. Nah, circle dari RW 02 kurang lebih yang kita lakukan selama ini dengan gotong royong bersama warga, selalu ingin melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berkelanjutan, terutama untuk mewujudkan lingkungan yang asri dan nyaman.